Satu. Mas Robi yang pegang mikrofon ya, sini. Ya. Di mana aja? Tunjukin Pak Ustadz. Di sini. Kanan, pundak. Ditusuk-tusuk pisau. Aduh. Di sini berat banget ya Allah. Sampai ini nih tulang ini nih tulang ekor. Tulang sakit ekor. kalau duduk kelamaan tuh sakit. Tapi kalau mau diobatin itu Pak Ustadz, anehnya itu datangnya kayak ketawa-ketawa gitu tapi setengah sadar gitu. Oh. Memang berapa kali pengobatan sudah dilakukan? Udah beberapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam alam semesta terciptalah makhluk baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata dan masih banyak yang menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap sesuatu yang masih kasat mata. Selamat datang di Rahasia Batin melampaui mata batin. Pemirsa, di sini kami akan mencoba memberikan bantuan kepada mereka yang datang ke studio narasumber kami yang memiliki permasalahan baik yang medis maupun yang non-medis. Dan untuk menuju kepada narasumber pertama kami, saya harus sampaikan sebuah berita terlebih dahulu. Ini adalah pengalaman atau mungkin kesalahan yang saya yakin sangat besar dosanya. Sebuah perselingkuhan yang mengakibatkan hukuman yang berat. Ilmu hitam yang dikirim oleh istri dari sang lelaki yang ia selingkuhi. Langsung saja kita bertemu dengan narasumber kita. Assalamualaikum Ibu, tepuk tangan boleh semua. Silakan. Dengan Ibu siapa namanya? Hajah Nuryani. Ibu Uum ya. Tadi sudah dengan persetujuan dari Ibu Uum ya, tentang menyampaikan apa yang Mas Robi tadi sampaikan, dan Ibu Uum juga sudah bersedia ya. Jadi insya Allah dosanya bukan di Mas Robi ya, menyebarkan aib ini ya, karena Ibu sudah menyetujui. Ibu Uum, betul pernah ada kehilafan melakukan sebuah hubungan dengan suami orang lain waktu itu? Istighfar ya Bu ya. Masih ingat waktu itu? Oh, maaf, Ibu waktu itu single juga atau punya suami? Punya suami. Allah Akbar. Gak apa-apa Mas Robi bahas dulu di sini. Gak apa-apa. Tahun berapa dan bagaimana kehilafan ini bisa terjadi waktu itu? Tahun 2012. 2012, 7 tahun lalu ya? Iya. Bagaimana bisa bertemu dengan lelaki ini? Pertama-tamanya saya menjadi murid ya. Murid? Ya Allah. Apa? Memang ada keluhan apa? Kok yang Mas Robi dengar dari tim, ini katanya mengarah kepada sang istri dari guru ini. Itu gimana kok bisa? Ya masalah itu saya nggak mau suuzon ya. Tapi waktu itu kan ibu saya mau diobatin lagi sakit ke dia. Udah rame gini, udah nyebar gitu beritanya. Kata istrinya udah jangan diobatin, biarin mati aja ibu-ibunya gitu. Ibu saya digituin. Nanti kita tanya lagi apa yang menurut Pak Ustadz yang terjadi sama ibu ini ya. Apakah sihir atau ilmu atau bagaimana ya? Tahu, ya. Ya pemirsa, mari semua di sini kita berikan sambutan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Seperti biasa kalau masalah rumah tangga, Robi akan banyak diam. Mungkin Pak Ustadz yang lebih paham bagaimana sebuah perselingkuhan bisa terjadi. Tapi intinya yang Robi gali tadi, Bu Hajah sudah punya ada apa ya Pak Ustadz? Ada rasa malu lah, pernah hilaf gitu. Pak Ustadz mungkin ada yang mau ditanya. Belum ya. Jadi Ibu Uum sakitnya tuh di sini. Satu. Mas Robi yang pegang mikrofon ya, sini. Di mana aja? Tunjukin Pak Ustadz. Di sini. Kanan, pundak. Ditusuk-tusuk pisau. Aduh. Di sini berat banget ya Allah. Sampai ini nih tulang ini nih tulang ekor. Tulang sakit ekor. kalau duduk kelamaan tuh sakit. Tapi kalau mau diobatin itu Pak Ustadz, anehnya itu datangnya kayak ketawa-ketawa gitu tapi setengah sadar gitu. Oh. Memang berapa kali pengobatan sudah dilakukan? Udah beberapa kali. Ada hasil? Enggak, masih nol. Saya penasaran sama metode pengobatan yang pernah dilakukan apa saja?
Kan saya tuh jualan ya, jualan katanya kalau pengen laris gitu. Nggak tahu sama ikut-ikut aja ya. Kalau di sini dipasang apa ya, pakai minyak japarot gitu. Nggak tahu itu apa. Saya taunya minyak urut, Bu. Nggak tahu itu ya. Keluar angin gitu. Itu pasang susuk ngaruh waktu itu. Waktu di Tanah Suci. Iya, maksudnya dalam apa dagangnya tadi, dalam bisnisnya Iya, ngaruh. alhamdulillah syariatnya. Oh, alhamdulillah bagaimana? Oh gitu. Nggak boleh alhamdulillah dong. Alhamdulillah katanya Pak Ustadz, bagaimana? Emang pengen tahu emang perubahannya apa sih? Ini bukannya saya ini, tapi pengen tahu emang yang katanya alhamdulillahnya itu apa? Jadi penjualan banyak gitu. Oh jadi rame gitu. Dagang apa sih, Bu? Warung, sembako. Warung. Biasanya memang sebulan penghasilan berapa kalau dihitung sebelum pasang Kalau susuk? sebelum 300.000 dengan kecil, Kecil warung banget kecil. ya, warung Iya, kecil. Iya. Kalau setelah pasang susuk? Ya sampai 2 juta, sejuta 2 gitu. juta. Siapa yang ngasih sampai 2 Ya juta? itu, ya nggak tahu ya pembeli. Ya dari Ya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari susuk ya, apa dari bukan, Allah? Bukan dari susuk mungkin itu. Dari Allah. Udah hilaf saya. Udah hilaf. Ya, Pak Ustadz, berbicara soal susuk, ini tampaknya masyarakat menilai sangat kental dan dekat sekali dengan beberapa pelaku seni, khususnya penyanyi dangdut. Tapi saya nggak tahu nih Pak Ustadz, kira-kira kalau bintang tamu kita duo anggrek yang tergabung yaitu Devai dan Putri ini, apakah mereka pernah hilaf atau tergoda pakai susuk atau tidak ya demi karirnya? Langsung saja pemirsa, ini dia duo anggrek. Boleh tepuk tangan. Halo, Put, Devai, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung sama Pak Ustadz, duduk di situ boleh? Ya, silakan. Ini Ibu sakit pegel ya? Aku Pak Ustadz. Mas Robi ngobrol sama duo anggrek dulu, istighfar dulu ya. Nah, ini apa buat Putri sama Devai, kita nggak bisa pungkiri lah kalau masyarakat apalagi netizen lah ya mikirnya, wah kalau penyanyi dangdut mah pasti pasang susuk di sini sana sini segala macam, sampai di maaf bagian pinggul katanya buat goyangan. Jujur, ini sama Pak Ustadz nggak bisa bohong loh. Pernah nggak hilaf? Ya saya nggak tahu apakah sudah dikeluarkan atau belum. Pernah nggak hilaf? Ayo, jujur. Alhamdulillah enggak. Emang ngomongnya harus kembar gitu ya? Enggak juga. Alhamdulillah. Pernah diajak, ditawarkan? Kalau ditawarin sih banyak ya. Banyak? Banyak, tapi alhamdulillah Putri enggak. Emang khasiatnya apa Put katanya kalau pasang susuk? Katanya untuk penyanyi dangdut gitu? Oh, katanya buat menarik apa auranya lebih keluar. Nah, kayak gitu. Pengen diundang-undang lagi banyak job gitu sih. Ya insya Allah sih Pak Ustadz ini udah benar-benar insya Allah taubat ya. Tapi bagaimana Pak Ustadz melihatnya? Silakan Pak Ustadz. Iya, mudah-mudahan taubatnya beneran, nyesel. Jadi jangan diulang lagi. Walaupun kata sebagian orang itu, mohon maaf ya, selingkuh itu indah. Sebagian. Yang kerasukan. Bagi kita insya Allah nggak indah. Takut ketahuan. Deg-degan ya Pak Ustadz. Bagi orang indah. Kali deg-degannya kali ya. Kalau saya nggak mau yang deg-degan dah. Mudah-mudahan bisa taubat. Ibu, siapa namanya Ibu? Ibu Uum. Ya, tadi udah cerita kalau ada susuk juga. Ini siap nggak kalau susuk dilepas ini nanti penjualannya turun warung? Sekarang kita pasrah aja ke Gusti Allah. Oh, bagus, saya suka. Pak Ustadz maaf, berarti Pak Ustadz melihatnya ini belum keluar? Belum, Masih ada? masih. Astagfirullahaladzim, Ibu berarti naik haji kemarin dari susuk? Gimana itu Pak Ustadz? Itu ya tobat di sana guys, sholat tobat setiap waktu. Iya, ada. Cuma semua ilmu manusia itu kalau ke tanah haram, tanah suci ya, itu tidur ilmunya. Sementara Tidur. oh gitu. Itu saya amati kalau saya pas main ke sana itu, saya ngamati tiap orang kan insya Allah tahu. Jadi tidur ilmunya. Ilmu apapun tidur. Pantesan Ibu tadi bereaksinya pada saat pulang dari hajah Pak Iya, Ustadz. benar. Itu status hajahnya bisa mabrur apa? Itu Ya, Allah walam bisawab, tapi bagaimana kita tuh Pak serahkan Ustadz? sama Allah aja. Kita serahkan sama Allah karena Allah yang berhak menilai ya. Saya hanya melihat dari sisi apa namanya? Dari sisi keilmuan aja seperti itu yang saya amati. Jadi kalau di tanah haram itu kalau orang yang punya ilmu atau orang yang masih ada jinnya itu kalau dia sholat di Masjidil Haram kemudian dia dengerin serius itu jin itu keluar dari tubuhnya.
Jadi keluar, cuma nggak semua jin keluar, jin-jin tertentu tergantung bacaan imamnya itu seperti itu. Oke, Ibu aminkan doa saya akan Khusyuk ya ibu-ibu memohon ya. kepada Allah Taala. Aminkan ya.